sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Salam matematika, salam sehat, salam damai. Kali ini kita berjumpa di video pembelajaran matematika SMP kelas 8 dengan materi luas permukaan bangun ruang balok. Di video kali ini akan diberikan sebuah materi tentang bagaimana kita mencari luas permukaan bangun ruang balok. Kemudian diberikan contoh soal tentang luas permukaan balok beserta langkah-langkah menjawabnya. Di akhir nanti akan ada latihan soal untuk adik-adik dan sahabat matematika untuk dikerjakan, untuk melatih kemampuan kalian setelah menerima materi pelajaran dari saya. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah, mari kita saksikan bersama video tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Berikut materinya. Luas balok atau luas permukaan balok. Penjelasan tentang luas permukaan balok ini yang ditemukan dari bentuk jaring-jaring balok. Jadi, luas balok itu sama saja dengan luas jaring-jaring balok. Di luas permukaan ya balok itu sama halnya dengan kita mencari luas semua jaring-jaring balok. Perhatikan jaring-jaring balok di gambar. Ini misalkan alas ya, ini tutupnya, dan alas dengan tutup itu luasnya pasti sama ya. Kemudian depan dan belakang juga sama. Kemudian samping kiri dan samping kanan itu juga sama. Penjelasan ini tentang jari-jari yang sama mana saja itu sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang mengenal balok. Nah, di sini ya, di sini panjang, ini panjang ya. Kemudian di sini lebar, dan di sini ini juga lebar ya. Kemudian di sini adalah ini ya, adalah tinggi. Ini juga tinggi ya. Jadi perhatikan nih baloknya. Nah, luas balok itu 2 kali luas tutup. Kenapa kok 2 kali luas tutup? Sebenarnya kan luas alas ditambah luas tutup. Karena alas dan tutup itu sama, maka 2 dikali luas tutup saja, salah satu yang dicari. Kemudian ditambah 2 kali luas sisi samping. Kenapa? Kok ini luas sisi sampingnya yang dicari satu saja ya, baik kanan atau kiri, silahkan, boleh saja. Misalkan di sini hanya satu yang dicari, kemudian dikali 2. Kenapa? Karena sampingnya ini adalah 2 luas yang sama, jadi cari salah satu, kemudian dikali 2 saja. Kemudian ditambah 2 kali sisi depan. Kenapa kok tidak sisi belakang? Ya sama saja ya, karena sisi depan dan sisi belakang itu luasnya sama bangunnya, maka cukup dicari luas salah satu bangun baru dikali 2. Jadi seperti itu. Nah, maka bisa diberikan dengan simbol ya. Untuk luas tutupnya 2 kali luas tutup, kita simbolkan 2 dikali luas tutupnya. Ini ya, panjang kali lebar. Ini ya. Ditambah 2 kali luas sisi sampingnya, kita simbolkan luas sisi samping berarti lebar dikali tinggi, 2 dikali lebar kali tinggi. Kemudian untuk sisi depannya ini berarti tinggi dikali panjang ya, panjang ini dikali tinggi, jadi 2 kali panjang kali tinggi. Dan dapat disederhanakan dengan, karena
masing-masing di luas tutup, luas sisi samping, luas sisi depan itu sama-sama dikali 2, maka duanya kita keluarkan ini. Kita keluarkan duanya, kemudian dikali dalam kurung PL, artinya panjang kali lebar, ditambah LT, lebar kali tinggi, ditambah PT, panjang kali tinggi. Jadi bisa disederhanakan seperti ini simbolnya untuk mencari luas permukaan balok. Kita masuk ke contoh yang pertama agar sahabat matematika bisa lebih dalam memahaminya. Suatu bentuk balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Kita ketahui dulu, diketahui dulu. P-nya 12, lebarnya atau L 8 cm, tingginya atau T 6 cm. Kita jawab. Luas permukaan balok tadi adalah 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, sehingga 2 dikali panjangnya 12, masukkan 12 dikali lebarnya 8, berarti 12 kali 8, ditambah panjangnya P nya 12, T nya 6, 12 kali 6 ditambah L kali T, L nya 8 kali T nya 6, sehingga 2 dikali dalam kurung 12 kali 8 itu 96, 12 kali 6 72, 8 kali 6 48, sehingga 2 dikali 96 ditambah 72 ditambah 48 yaitu 216, sehingga 2 dikali 216 yaitu 432 cm persegi. Kita masuk ke contoh yang kedua. Suatu bentuk balok mempunyai panjang 11 cm, lebar 9 cm, dan luas permukaannya 478 cm persegi. Tentukan tinggi balok tersebut. Nah, jika pada contoh yang pertama tadi diketahui panjang, lebar, dan tinggi, di contoh kedua ini yang diketahui adalah panjang, lebar, dan luas permukaannya, sedangkan tingginya yang akan dicari. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. P-nya 11, L-nya 9, kemudian luasnya 478. Lalu kita jawab. Karena ditanyakan tinggi, berarti kita tulis terlebih dahulu rumusnya ya. Rumusnya kita tulis dahulu apa adanya. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Kita masukkan apa yang sudah diketahui. Untuk luasnya sudah diketahui 478. Kita tuliskan 478 sama dengan 2-nya tetap 2 dikali dalam kurung P-nya 11 kita ganti, kemudian kali L-nya 9 ditambah P-nya 11 dikali T-nya belum diketahui ya, berarti tulis T saja, ditambah L-nya 9 dikali T-nya belum diketahui, berarti ditulis apa adanya, yaitu T saja. Setelah itu kita operasikan yang bisa dioperasikan. Yang pertama, kita kedua ruas ini kita sama-sama bagi 2. 478 dibagi 2. Di ruas kanan ini karena ada 2 dikali, berarti 2-nya dibagi 2 sama dengan 1. Nggak perlu ditulis ya. Nah, atau juga bisa saja 2-nya ini dipindah ruas ke kiri, sehingga ketika 2-nya di sini kali ya, ketika dipindah ruas jadi bagi, atau caranya seperti itu. 11 kali 9 99 ditambah 11 kali T 11T ditambah 9 kali T 9T, sehingga 478 dibagi 2 yaitu 239.
sama dengan 99 ditambah 11T ditambah 9T. Variabelnya sama, berarti 11 bisa ditambah dengan 9, yaitu 20, T-nya 1T ya. Kemudian 239 dikurangi 99, karena 99-nya ini dipindah ruas ke kiri. Karena 99 bernilai positif ketika pindah ruas menjadi negatif, sama dengan 20T. 20T sama dengan 140, sehingga T-nya itu ya 140 dibagi 20, yaitu 7 cm. Kenapa 140 dibagi 20? Karena ketika 20 dikali T atau dikali berapa itu hasilnya 140. Ya berarti 140 itu dibagi 20 untuk mencari berapanya tadi itu yang dikali dengan 20. Ketemulah tingginya 7 cm. Jadi tinggi balok adalah 7 cm. Kita akan masuk kepada contoh yang ketiga. Ardo akan memberi kado ulang tahun untuk Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Ardo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu? Bila panjangnya itu 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Oke, kita bahas saja. Kita bahas ya untuk pembahasannya. Pertama, luas sisi kotak kado. Itu luasnya adalah sama saja dengan luas permukaan balok ya, yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar kali tinggi. Nah, bisa saja caranya seperti ini ya, ini sama saja. Kemudian panjangnya tadi 25, lebarnya 20, berarti 2 dikali 25 dikali 20 ditambah 2 dikali panjangnya 25 dikali tingginya 15 ditambah 2 dikali lebarnya 20 dikali tingginya 15. Hasilnya 2 dikali 25 kali 20 itu kan 500 ya, berarti 2 kali 500 ditambah 25 kali 15 itu 375, berarti 2 dikali 375 ditambah 20 dikali 15 itu 300 ya, berarti 2 dikali 300. Sehingga hasilnya ketika 2 dikali 500 1000, 2 dikali 375 itu 750 ditambah 2 kali 300 itu 600, sehingga 1000 ditambah 750 ditambah 600 itu hasilnya 2350 cm persegi. Sehingga luas sisi kotak kado tersebut adalah 2350 cm persegi. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok berturut-turut 2:3:1. Hitunglah ukuran balok tersebut jika luas permukaannya itu 352 cm persegi. Kita coba jawab. Yang pertama adalah kita perlu ingat perbandingan ukuran panjang, lebar, dan tinggi tadi 2:3:1. Nah, karena kita itu tidak tahu ya ukurannya ya, belum tahu ukuran dari panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kalau ada yang tanya, loh itu kan sudah ada di soal itu tadi yang 2:3:1. Iya benar, ini sudah diketahui panjang, lebar, tinggi, tapi perbandingan. Nah, sedangkan perbandingan itu adalah hasil terkecil dari proses penyederhanaan atau pembagian. Nah, sehingga
ini adalah sudah dibagi nih, berarti masing-masing ini dikali berapa kan kita nggak tahu. Nah, kita simbolkan masing-masing itu dengan A, sehingga panjangnya 2A, lebarnya itu 3A, tingginya itu 1A atau ditulis A. Nah, jadi luas permukaan balok kita tuliskan rumusnya ya. Pakai yang rumus yang sudah mudah saja ini, 2 panjang lebar ditambah 2 panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Nah, cara menghafalnya ini sebenarnya nggak perlu dihafal tapi sudah ingat sendiri. Kalau ada panjang lebar tinggi, pertama yang perlu diingat adalah ada duanya ya. Kemudian yang pertama itu 2 panjang lebar, yang selanjutnya adalah panjang tinggi, baru yang ketiga lebar dengan tinggi. Cara mengingatnya seperti itu. Oke, luas permukaan balok tadi adalah 352, tulis. Kemudian 2 panjang lebar, panjangnya 2A ditulis, lebarnya 3A ditulis. Kemudian 2 kali panjang tinggi, P-nya 2A tulis, T-nya A tulis, ditambah 2 lebar tinggi, L-nya 3A, T-nya A. Selanjutnya dari 352 itu ya sama dengan 2 dikali hasil dari 2A dikali 3A kan 6A kuadrat, tulis 2 kali 6A kuadrat ditambah 2 dikali hasil dari 2A dikali A yaitu 2A kuadrat ditambah 2 dikali hasil dari 3A dikali A yaitu 3A kuadrat, sehingga 352 sama dengan 2 kali 6A kuadrat, 2 kali 6 12, A kuadrat tetap, ditambah 2 kali 2 4A kuadrat tetap, 2 kali 3 6 A kuadrat tetap, sehingga 352 sama dengan 12 tambah 4 tambah 6 yaitu 22 A kuadrat. Sehingga masing-masing ini dibagi dengan 22. 352 bagi 22, 22 bagi 22 A kuadrat sama dengan 352 bagi 22 16 sama dengan 22 bagi 22 1 A kuadrat. Kemudian A nya berarti akar dari 16 berapa? Yaitu 4. Jadi untuk nilai A nya itu 4. Sekarang kita akan mencari ukuran panjang, lebar, dan tingginya berapa. Yang pertama untuk panjangnya tadi 2A, berarti 2 dikali A, yaitu A nya 4, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 cm. Untuk lebarnya itu 3A, berarti 3 kali A, yaitu A nya 4, 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Untuk tinggi itu tadi A, berarti 4 cm. Jadi panjangnya 8 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 4 cm. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika tadi kita sudah belajar tentang materi luas permukaan balok, saatnya kita berlatih soal untuk masalah luas permukaan balok. Silahkan dicatat soalnya, dikerjakan di buku tulis, kemudian silahkan juga tulis di komentar YouTube ini ya jawaban dari soal-soal berikut. Langsung saja tanpa panjang dan lebar kita masuk ke puzzle atau soal yang pertama. Sebuah balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok itu. Puzzle yang kedua. Hitunglah luas permukaan balok dengan ukuran 15 cm kali 17 cm dikali 5 cm. Kita masuk ke puzzle yang ketiga. Jika diketahui luas permukaan sebuah balok adalah 862 cm, jika diketahui panjang sisinya itu 11 cm dan tingginya 13 meter,
maka berapakah lebarnya dalam bentuk sentimeter? Ingat ya ini ya, tingginya itu 13 meter. Nah ini berarti rubah dulu ke sentimeter. Puzzle yang keempat. Sebuah balok mempunyai luas permukaannya 376 cm persegi. Jika panjang baloknya itu 10 cm dan lebar baloknya itu 6 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Jadi dari soal ini diketahui luasnya, panjang, dan lebar. Yang ditanyakan tinggi. Sudah ada contohnya tadi ya di contoh materi sebelum soal ini. Puzzle yang kelima. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok berturut-turut yaitu 4:3:2. Hitunglah ukuran balok tersebut jika luas permukaannya itu 468 cm persegi. Jadi ini ada perbandingan ya, perbandingan ukuran balok. Kemudian yang ditanyakan adalah ukuran baloknya ketika perbandingannya diketahui dan luas permukaannya diketahui. Puzzle yang keenam. Berapakah ukuran seluruh potong-potongan karton yang diperlukan untuk membuat sebuah balok dengan ukuran panjang sisi 1 dm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm? Puzzle yang ketujuh. Sebuah kardus roti memerlukan bahan kertas seluas 1600 cm persegi. Bila ukuran panjang dan tingginya 20 cm dan 10 cm, maka lebarnya adalah. Puzzle yang ke-8. Sebuah kardus minuman berbentuk balok dengan panjang sisi masing-masing 25 cm, 20 cm, dan 30 cm. Maka luas kertas yang diperlukan bila disediakan untuk membuat sebuah kardus yaitu, silahkan sahabat matematika untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada sahabat matematika dan adik-adik semuanya yang telah menyaksikan video pembelajaran tentang luas permukaan balok. Semoga apa yang saya sampaikan menambahkan pengetahuan kepada sahabat matematika dan memberikan motivasi tersendiri untuk sahabat matematika dalam hal mempelajari matematika lebih jauh lagi. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya yaitu volume balok. Salam sehat, salam damai, dan salam matematika.